Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengalaman hidup menyebutkan bahwasanya banyak masalah bisa selesai dengan baik, dengan happy ending, dengan kesudahan yang indah jika dilakukan atau dihadapi dengan kesabaran. Jika dihadapi dengan kesabaran. Siapa yang bersabar, maka Allah akan kasih solusi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bersabar, maka mungkin dia mendapatkan solusi, tapi solusi tersebut tidak seindah sebagaimana kalau yang kasih solusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini disebutkan oleh Al-Alusi ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-A'raf, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan telah sempurnalah keputusan Rabbmu yang indah. Keputusan ini buat siapa? Ala bani Israel, kepada bani Israel. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka bersabar. Ketika mereka bersabar, maka mereka akan mendapatkan solusi yang indah. Kalau orang tidak bersabar, mungkin ada solusi, mungkin, tapi belum tentu hasilnya indah, dan belum tentu lebih baik daripada masalah sebelumnya. Mungkin kelihatannya selesai, tapi ternyata menimbulkan permasalahan-permasalahan lain yang berkepanjangan, yang tidak ada penghujungnya. Maka di antara cara terbaik adalah seorang ketika menghadapi permasalahan adalah dengan bersabar. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan berusaha, tetapi kesabaran dia kedepankan. Ya, dalam hidup ini kita banyak mengalami permasalahan, banyak permasalahan dakwah kalau itu dia seorang dai, permasalahan keluarga jika dia berkeluarga, permasalahan ekonomi jika dia seorang pengusaha, banyak sekali permasalahan yang dia hadapi. Ya, semua bukan berarti kalau seorang sabar kemudian dia pasrah tidak melakukan apa-apa, enggak. Karena Allah mensifati para rasul yang penyabar dengan ulul azm. Kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah wahai engkau Muhammad sebagaimana bersabarnya para ulul azmi, yaitu ulu artinya pemilik al-azm, tekad yang kuat dari kalangan para rasul. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, ulul azmi minar rusul. Nah, Allah mensifati para rasul tersebut dengan ulul azmi. Mereka sabar sehingga Rasulullah SAW disuruh untuk bersabar seperti mereka, tapi mereka punya tekad yang kuat. Kesabaran bukan berarti pasrah, tapi kesabaran disertai dengan apa? Usaha, ikhtiar kalau bahasa kita. Tetapi ketika kita sedang berikhtiar, hati kita harus apa? Bersabar. Harus bersabar. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berikhtiar. Pengalaman hidup membuktikan bahwasanya kalau ada permasalahan yang kita hadapi, sabar aja. Sabar. Kita melihat contoh-contoh yang diterapkan oleh para ulama dalam kehidupan. Ketika ada masalah, kita hadapi dengan kesabaran, tidak terpancing emosi, tidak marah membabi buta, ya. Maka ternyata solusinya cepat dan indah. Ya. Kok bisa demikian? Allah yang kasih solusi. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Allah tidak menyia-nyiakan. Allah akan berikan balasan di dunia. Di antaranya Allah kasih solusi yang terbaik, ya. Oleh karenanya betapa sering kita tidak sabar, kita merasa dengan tidak sabar tersebut solusi akan segera datang, ternyata masalah semakin bertambah. Masalah semakin bertambah. Terutama dalam problematika rumah tangga, ya, sabar. Ibu-ibu jangan suka tidak sabar, bapak-bapak juga jangan suka tidak sabar. Namanya kehidupan rumah tangga, kita akan melalui lautan yang luas, yang tidak bertepi, dengan ombak yang bisa saja sewaktu-waktu muncul. Sementara bekal perjalanan mungkin sedikit, ya, kapal pun tidak kokoh sebagaimana yang seharusnya. Ketika kapal kita diterpa, dihantam oleh ombak-ombak yang besar, sabar. Sabar. Jangan mengandalkan kecerdasanmu, jangan terlalu mengandalkan ekonomimu, ya, finansialmu. Itu semua adalah sebab.
Tapi yang sebab paling utama yang buat seorang bisa selamat dalam perjalanan ya, adalah kesabaran. Kesabaran. Oleh karenanya seorang harus selalu mengingatkan dirinya untuk apa? Bersabar. Ingat ayat ini. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Maka tetaplah keputusan yang terbaik, kesudahan yang terbaik, kesudahan yang indah ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel setelah mereka mengalami kesulitan ratusan tahun dalam genggaman Firaun. Akhirnya karena kesabaran mereka di penghujung baru Allah kasih apa? Solusi. Bima sabaru wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Maka tetaplah kesudahan yang indah kepada Bani Israel karena kesabaran mereka. Dan tentunya kita semua sadar bahwa dalam hidup ini banyak sekali problematika, banyak sekali ujian. Sabar ya, sabar ya. Tidak usah terprovokasi, tidak usah ikut-ikutan ngomong, tidak usah ikut-ikut komentar di medsos. Sabar aja, sabar aja. Waktu berjalan tiba-tiba kita akan dapati solusi yang indah, yang luar biasa di luar daripada dugaan kita. Di antara kalimat yang semirip dengan perkataannya Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani yang saya sebutkan tadi adalah perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang 20 sebab harus memaafkan. Beliau menyebutkan di antara jika seorang dizalimi maka dia punya dua pilihan. Ya, dia punya dua pilihan. Pilihan pertama dia hadapi kezaliman tersebut dengan cara dia. Pilihan kedua dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pilihan kedua dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia serahkan kepada Allah, maka dia telah bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Zat yang Maha tahu yang terbaik bagi hambanya. Maka Allah akan berikan solusi yang terbaik. Tapi kalau dia berusaha sendiri, dia meninggalkan ketakwaan, meninggalkan kesabaran, maka mungkin ada solusi, namun tidak seindah yang dibayangkan. Karena saya bilang solusi terbaik adalah sabar. Terapkan dalam kehidupan. Ketika kita melihat problematika satu demi satu, ini butuh keyakinan. Ini butuh apa? Keyakinan. Ya. Makanya ketika Allah berfirman tentang Nabi Nuh di akhir ayat setelah menceritakan kisah Nabi Nuh perjalanan dakwah yang begitu panjang, Allah mengatakan fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Baik.